Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ismul Aksan SE MAK CERT DA ACPA selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Nawahab selaku moderator yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Nah, dan ada beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Makfira Abdurrahman, yang kedua ada Atri Winda Limbau, yang ketiga ada Karina Hamsir, dan keempat ada Bayu Aji Widodo, dan yang kelima ada Eka Dewanti Ibrahim. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pemeriksaan utang atau kewajiban. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pemateri pertama untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, pemeriksaan utang atau kewajiban. Pemeriksaan utang atau kewajiban adalah proses verifikasi dan audit yang dilakukan untuk menentukan jumlah kewajiban yang timbul dari transaksi pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan, dan Inspektorat untuk menentukan jumlah kewajiban yang harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi dan audit atas klaim dari pihak wajib pajak atau pembayar untuk menentukan jumlah kewajiban yang harus diakui secara utang restitusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya langsung saja ke pemateri berikutnya. Baik, langsung saja pemeriksaan utang atau kewajiban menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah proses verifikasi dan audit yang dilakukan untuk menentukan jumlah kewajiban yang timbul dari transaksi pemerintah daerah. Berikut adalah 10 aspek yang terkait dengan pemeriksaan utang atau kewajiban menurut SAK. Yang pertama, definisi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang kedua, kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya, kewajiban jangka pendek meliputi utang pembayaran gaji, pendapatan diterima di muka, dan utang beban. Yang ketiga, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya, kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang keempat, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kelima, pengungkapan kewajiban. Pengungkapan kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK meliputi jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, bunga pinjaman, dan konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang keenam, utang restitusi. Utang restitusi adalah kewajiban yang timbul karena adanya klaim dari pihak wajib pajak atau pembayar yang penetapan jumlahnya dilakukan setelah verifikasi atau audit dari tim yang minimal terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan, dan Inspektorat. Yang ketujuh, utang beban. Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Yang kedelapan, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK adalah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. Yang 9, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca sebagian atau seluruh barang atau jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Yang ke-10, pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban untuk
Masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, seperti utang pembayaran gaji yang dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai. Dengan demikian, pemeriksaan utang atau kewajiban menurut SAK meliputi verifikasi dan audit atas klaim dari pihak wajib pajak atau pembayar, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi untuk menentukan jumlah kewajiban yang harus diakui dengan disajikan dalam laporan keuangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja ke pemateri selanjutnya. Langsung saja, yaitu tujuan pemeriksaan utang atau kewajiban. Tujuan pemeriksaan utang atau kewajiban adalah untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yang terkait dengan utang atau kewajiban yang diakui dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut ada beberapa tujuan yang terkait dengan pemeriksaan utang atau kewajiban, yaitu yang pertama, pengujian substantif. Pengujian substantif dilakukan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha, membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian utang usaha yang dicantumkan di neraca, membuktikan asersi kelengkapan utang usaha yang dicantumkan di neraca, membuktikan asersi kewajiban klien atas utang usaha yang dicantumkan di neraca, dan membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Yang kedua yaitu pengujian proses. Pengujian proses dilakukan untuk memastikan tidak adanya utang fiktif yang dibentuk sebagai cadangan dan memastikan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pembelian dicantumkan pada jurnal dan diringkas dan dicantumkan pada akun yang benar. Yang ketiga yaitu pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang keempat yaitu pengungkapan kewajiban. Pengungkapan kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK meliputi jumlah saldo kewajiban jangka pendek atau jangka pendek dan jangka panjang, bunga pinjaman, dan konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Dan yang kelima yaitu pengukuran kewajiban. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, seperti utang pembayaran gaji yang dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayar atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan utang atau kewajiban meliputi verifikasi dan audit atas klaim dari pihak wajib pajak pembayar, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi untuk menentukan jumlah kewajiban yang harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri berikutnya. Berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan kewajiban. Prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban meliputi beberapa tahapan berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahapan pertama dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kewajiban seperti besar neraca dan dokumen transaksi. Data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan. Yang kedua, pengujian pengendalian internal. Pengujian pengendalian internal adalah tahapan kedua dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah pengendalian internal perusahaan efektif dan efisien dalam mengawasi dan mengelola utang atau kewajiban. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan tidak memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan.
ketiga, pengujian substantif. Pengujian substantif adalah tahapan ketiga dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah saldo yang terdapat pada laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan tidak ada yang dihilangkan atau dikurangi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa saldo yang terdapat pada laporan keuangan adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Selanjutnya, pengujian kebenaran dan kewajiban. Pengujian klasifikasi. Pengujian klasifikasi adalah dalam prosedur utang atau kewajiban. Ini kita menguji apakah utang yang disajikan laporan posisi keuangan telah diklasifikasikan dengan benar sesuai jenis utang jangka pendek atau jangka panjang. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa utang yang disajikan pada laporan posisi keuangan adalah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang kelima, pengujian keberadaan dan kewajiban. Pengujian keberadaan dan kewajiban adalah tahapan kelima dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah utang yang disajikan pada neraca benar-benar terjadi dan tidak ada yang menghilangkan atau dikurangi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa utang yang disajikan pada neraca adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Next. Selanjutnya, pemateri berikutnya. Selanjutnya, pengujian pembayaran utang. Pengujian pembayaran utang adalah tahapan keenam dalam prosedur pemeriksaan utang dan kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah perusahaan mampu membayar utang tersebut disertai bukti pembayaran yang jelas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang telah diakui. Yang ketujuh, pengujian subsequent event. Pengujian ini adalah tahapan ketujuh dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah sudah tidak ada transaksi sudah tanggal neraca dan sebelum diterbitkan laporan audit. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa bahwa tidak ada transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan. Yang ketujuh, pengujian konfirmasi. Pengujian ini adalah tahapan ke-8 dalam prosedur pemeriksaan kewajiban utang, pemeriksaan utang dan kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah informasi yang diperoleh dari sumber independen di luar organisasi klien adalah benar dan akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-9, pengujian analitis. Pengujian analitis adalah tahap ke-9 dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah data yang memiliki hubungan perbandingan atau memastikan bahwa nilai yang dihitung sudah benar dan akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dipergunakan adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-10, pengujian inspeksi. Pengujian inspeksi adalah tahapan ke-10 dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah dokumen catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen catatan dan pemeriksaan fisik adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-11, pengujian pengakuan pertanyaan. Pengujian ini adalah tahapan ke-11 dalam prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien adalah benar dan akurat.
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-9, pengujian perhitungan. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah perhitungan yang dilakukan adalah benar dan akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-13 adalah pengujian penelusuran. Dalam tahapan ini, auditor menguji apakah saldo awal rekening utang tahun ini dengan tahun lalu adalah benar dan akurat. Pengujian ini dilakukan dengan memastikan bahwa saldo awal rekening utang adalah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Dengan demikian, prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban meliputi beberapa tahap yang terkait dengan pengumpulan data, pengujian pengendalian internal, pengujian substantif, pengujian klasifikasi, pengujian keberadaan dan kewajiban, pengujian pembayaran utang, pengujian subsequent event, dan pengujian konfirmasi, pengujian analitis, pengujian inspektif, pengujian menunjukkan pertanyaan, pengujian perhitungan, dan pengujian penelusuran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan materi dari beberapa pemateri kami. Selanjutnya dapat disimpulkan dari materi kami yaitu bahwa pemeriksaan utang atau kewajiban adalah proses penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tujuan pemeriksaan utang atau kewajiban adalah untuk memastikan keakuratan dan penilaian pengklarifikasikan sudah benar dan mudah dipahami, memastikan atas kelengkapan utang usaha, dan mengetahui keberadaan serta hak dan kewajiban. Prosedur pemeriksaan utang atau kewajiban melibatkan penginputan data ke kertas kerja pemeriksaan, penelusuran dengan mencocokkan jumlah utang usaha dan bukti transaksi ke jumlah saldo kertas kerja pemeriksaan, dan penelusuran saldo pada buku besar pembantu dan pengecekan perhitungan. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau kasih saran, masukan, dan pertanyaan, kami persilakan untuk dikirim ke kolom komentar yang telah kami sediakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.